Semua orang, disadari atau tidak, punya kecenderungan aku harus lebih unggul, aku harus lebih baik, aku harus menang atas yang lain. Nah, ini kalau tidak hati-hati, ya seperti orang sofis tadi, melupakan kebenaran, hanya fokus pada kemenangan. Menang boleh, unggul boleh, manusiawi dalam hidup itu memang secara tidak sadar ada proses kompetitif. Tapi pastikan kalian tidak keluar dari rute kebenaran. Baik, bismillah, kita mulai. Bulan ini kita membahas retorika. Ini istilah, saya tidak tahu kalau di Indonesia ini mungkin istilah ini antara positif dan negatif. Ada yang bilang, hanya retorika, tidak intinya. Tapi nanti dalam konteks tertentu ya orang bilang bahwa ada retorika yang tidak pas dan lain sebagainya ya. Ini, tapi kalau dalam tradisi filsafat, beberapa filosof sangat serius membahas retorika ini. Karena retorika dianggap bagian dari upaya menghidupkan kebenaran. Kalau dalam kajian Islam, retorika itu mungkin setara dengan ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu kan bagaimana menyampaikan ide atau gagasan. Kalau dalam Islamic Studies, ilmu balaghah itu kan isinya 3. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badik. Cuma tidak usah khawatir, saya tidak menyampaikan itu dulu. Saya tahu kalian ngeri duluan dengar istilahnya. Kita merepet-merepet dulu, kita kenali dulu makhluk yang namanya retorika ini. Dari tokoh besarnya, yaitu Aristoteles. Saya tidak perlu menjelaskan ya tokoh ini, siapa beliau. Teman-teman sudah kenal semualah, apalagi yang sudah lama ngaji filsafat. Beberapa kali kita angkat beliau. Muridnya Plato, berarti cucu muridnya siapa? Sokrates. Beliau yang sangat berpengaruh nanti dalam tradisi filsafat Islam awal. Karya-karyanya diterjemahkan secara masif. Diawali di zamannya Khalifah Al-Mansur. Penerjemah Aristoteles yang paling terkenal itu Ibnu Muqaffa. Nah, malam hari ini kita belajar salah satu bidang yang jadi concern beliau. Sebenarnya ya bukunya ada, sudah diterjemah juga saya tahu. Semoga sudah ada yang baca. Ya kalau belum, saya pancing untuk minat baca malam hari ini ya. Tidak mungkin saya jelaskan detail semuanya. Saya ngomong isu-isu generalnya, nanti teman-teman kalau tertarik boleh masuk membaca sendiri. Bukunya ada, kelihatannya terjemahan ada. Kalau yang pinter bahasa Inggris boleh lah download langsung online, banyak karya-karya klasiknya Aristoteles. Saya tahu downloadanmu kan juga sudah banyak. Mungkin juga sudah ada. Kalau sekedar download gratis kalian kan lebih pinter. Yang belum tinggal bacanya. Baik, kita mulai ya tentang beliau dan pandangan-pandangannya tentang retorika. Jadi buku retorika ada yang kalau dalam bahasa Inggrisnya The Art of Rhetoric, yang ditulis beliau abad keempat sebelum Masehi, yang memang beliau hidupnya di era itu. Ini awalnya merupakan catatan-catatan kuliah dari
Aristoteles sendiri waktu beliau kuliah di akademi. Jadi keren ya, catatan kuliahnya jadi buku. Saya tidak tahu catatan kuliahmu ada di mana. Kamu tidak pernah nyatet ya, cuma pinjam fotokopian, habis ujian dibuang mesti. Kalau Aristoteles ditulis, dicatat. Buku saya yang sebelum filsafat itu sebagian besar catatan kuliah. Jadi zaman saya S1, jadi catatannya lumayan masih ngumpul, ya meskipun ditambah sana sini, tapi basicnya catatan kuliah. Makanya saya beri judul sebelum filsafat, karena kalau saya nulis kuliah itu yang materi-materi tidak saya tulis, yang ada di buku tidak saya tulis. Yang saya tulis improvisasi dosennya. Jadi kalau dia ngomong apa yang tidak ada di buku baru tak tulis. Dan itu akhirnya jadi menarik terus ya, jadi sebelum filsafat itu. Nah, kalian yang ngono lah, eman-eman kalau catatanmu bagus-bagus tentang kuliah ya boleh jadi buku. Ya termasuk ngaji ini kan juga teman-teman takmir kan selalu menyarankan silahkan kalau ada yang mau transkrip, nulis, dikembangkan sendiri jadi buku. Dan tidak harus setia dengan kata-kata saya, kalian boleh idenya dari sini tapi pengembangan gagasannya kalian sendiri. Tidak masalah. Baik, nah ini buku retorikanya Aristoteles juga begitu. Di buku ini ya nanti fokus pada 3 aspek, yaitu orang yang bicara, isi pembicaraan, dan audiennya. Nanti kita jelaskan kenapa kok isinya ini. Jadi retorika itu kan ketika orang menyampaikan gagasan, menyampaikan kebenaran. Jadi kebenaran itu kan kita selama ini sibuknya kan menemukan kebenaran. Padahal aspek menyampaikan kebenaran itu juga penting. Kadang-kadang yang kalian bawa itu memang kebenaran, tapi cara menyampaikannya keliru, penangkapannya orang bisa meleset. Harusnya orang menerima, bisa saja orang kemudian terus jadi menolak. Kamu salah ngomongnya. Salah ngomong itu bisa karena caramu menyampaikan, bisa memang karena isinya keliru, atau bisa juga karena memang audiennya tidak cocok, tidak sesuai. Makanya nanti orientasinya 3, yang ngomong, kemudian yang diomongkan, kemudian yang diajak ngomong. Ini nanti yang jadi fokusnya retorika. Nah, kenapa sih beliau concern di situ, termasuk gurunya Plato dan juga kakek gurunya Socrates? Di zaman itu Aristoteles ini bersaing dengan kelompok sofisme, guru-guru sofis. Dulu kita pernah belajar aliran sofis ini, karena orang sofis itu kan yang cara berpikirnya agak oportunistik. Dia pokoknya yang bayar siapa, ya dia berpihak ke situ. Kebenarannya bisa dibeli. Itu secara umum gambarannya kan itu. Mereka punya pandangan kebenaran itu kan relatif. Maka karena kebenaran itu relatif, ya ayo dipakai sesuai kepentingan, sesuai keinginan kita. Dan kelompok sofis ini zaman itu ceritanya ya ada yang menyewa, ada yang berlatih pada mereka, latihan berpikir, termasuk latihan berretorika. Mereka ini zaman itu ceritanya melatih calon-calon pengacara, calon politisi. Sampai hari ini kan yang paling banyak ngomong 2 profesi itu, pengacara dan politisi. Sayangnya hari ini tidak ada ya, misalnya tempat kursus orang sofis misalnya. Itu mereka melatih itu. Sebenarnya tidak masalah sih, monggo saja. Wong itu latihan berpikir, latihan menyampaikan gagasan. Sayangnya orang-orang sofis ini melatih, tapi mereka abai dengan kebenaran. Jadi mereka tidak peduli kebenarannya bagaimana, yang penting menang, yang penting sukses bicara, yang penting unggul dalam perdebatan.
Ini gaya sofis. Itulah mengapa nanti Plato dan Socrates itu turun, bahkan Aristoteles nanti menulis retorika ini untuk menetralisir pengaruh negatif dari orang-orang sofis. Iya, retorika itu kata Aristoteles ya memang alat yang netral. Bisa, wong ini cuma cara menyampaikan gagasan. Kalau orangnya tidak peduli dengan kebenaran, yang pada akhirnya yang dia bawa hal yang salah. Kalau yang dibawa hal yang salah, sementara retorikanya canggih, akhirnya apa? Yang salah yang menang. Ketika yang salah yang menang, ya yang salah akan dianggap orang sebagai kebenaran. Itulah maka terus di sekolahannya Plato diajarkan juga retorika. Biar setelah mengajarkan kebenaran juga diajarkan cara menyampaikannya yang bagus, yang benar. Kalian juga begitu harusnya ya. Kalian kan yo sedikit banyak punya banyak wawasan macam-macam. Latihanlah cara menyampaikan gagasan yang benar. Latihan berretorika yang baik. Kapan harus ngomong, kapan harus diam, bagaimana cara menyampaikannya. Kalau audiennya seperti ini, saya harus ngomong seperti apa, dan lain sebagainya. Karena ini nanti penting, agar orang bisa menangkap kalian ini maunya apa sih? Apa sih kebenaran yang kamu bawa? Itulah retorika. Jadi kata Aristoteles, retorika itu sebenarnya netral. Bisa membawa pada kebaikan terbesar, tapi juga bisa membawa pada bahaya atau tipuan terbesar. Sementara kebenaran memerlukan kebijaksanaan dan kelancaran dalam menyampaikannya, kelancaran bicara. Itu yang sering saya sebut, benar saja tidak cukup, kita perlu bijaksana. Bijaksana itu tahu cara menyampaikan yang pas, tahu kapan harus menyampaikan, tahu kalimat mana yang sesuai untuk menyampaikan ini, dengan cara apa, dengan cara agak ngancam sedikit, atau dengan cara senyum-senyum, apa dengan cara itu, kalian harus tahu. Jadi ini yang disebut retorika nantinya. Itulah mengapa bulan ini kita 5 sesi ngambil tema retorika. Ya paling tidak biar kalian dapat materi agak banyak lah tentang cara menyampaikan kebenaran ini. Minggu depan kita ketemu tokoh Stoik, Cicero. Kemudian juga tokoh ahli guru retorika Romawi di minggu ketiga. Kemudian minggu keempat kita Al-Farabi, dan yang terakhir ini satu-satunya tokoh yang kita bahas, meskipun sebenarnya banyak dari tradisi retorika modern. 4 yang awal tradisi klasik. Baik, kita lanjutkan. Kata Aristoteles, what makes a man a sophist is not his faculty, but his moral purpose. Apa yang membuat seseorang jadi seorang sofis itu bukan bidangnya, keahliannya, tapi tujuan moralnya. Sama-sama menggunakan retorika, yang membuat kita jadi sofis atau tidak itu tujuan moralnya. Untuk kebenaran, kebaikan, ataukah untuk sekedar menang, sekedar unggul. Karena memang orang itu kan punya kecenderungan, aku harus menang, aku harus unggul atas yang lain. Kalau kata Imam Ghazali, kita itu punya nafas, daya jiwa namanya sabu'iyah. Sabu'iyah itu daya jiwa kehewanan, binatang buas. Jadi sibak itu binatang buas. Cirinya apa? Binatang buas itu agresif, ingin mengalahkan yang lain, ingin menaklukkan yang lain. Semua orang, disadari atau tidak, punya kecenderungan, aku harus lebih unggul, aku harus lebih baik, aku harus menang atas yang lain. Nah,
Ini kalau tidak hati-hati, ya seperti orang sofis tadi, melupakan kebenaran, hanya fokus pada kemenangan. Menang boleh, unggul boleh, manusiawi dalam hidup itu memang secara tidak sadar ada proses kompetitif. Tapi pastikan kalian tidak keluar dari rute kebenaran. Kalau tidak, ya seperti kata Aristoteles ini, kalian jatuhnya justru pada sofisme. Karena tujuan moralnya jelek.